Reece James ceritakan perjuangannya melawan cedera. Pelatih Mauricio Pochettino terus memantau intensitas kerja Reece James setelah mengatasi cedera. Reece secara rutin memberikan laporan tentang kondisinya selama pertandingan untuk memastikan tidak ada risiko yang dapat merugikan kebugarannya. James berbicara kepada situs resmi Chelsea, "Seringkali, Anda merasakan sesuatu, tetapi keinginan utama Anda adalah untuk terus bermain. Kemudian, Anda mendorong diri sendiri dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Meskipun tubuh memberikan peringatan, saya tidak selalu mendengarkannya. Saat ini, saya lebih peka ketika ada sinyal, melambat sedikit demi sedikit. Saya merasa sangat baik setelah waktu yang lama. Kekuatan dan kebugaran saya benar-benar meningkat. Baru-baru ini, saya dapat bermain secara konsisten. Meskipun belum dapat bermain selama 90 menit, saya berlatih dan bermain dengan intensitas tinggi, mendorong batas kemampuan setiap hari untuk kembali ke performa terbaik saya. Saya juga senang bisa memberikan kontribusi lagi kepada tim. Setelah hampir 3 bulan absen, membutuhkan waktu untuk membangun kembali dan mendapatkan performa terbaik. Beberapa orang beranggapan bahwa begitu Anda kembali, Anda akan langsung kembali ke level sebelumnya, tetapi tidaklah demikian. Prosesnya harus dilalui dengan hati-hati dan mantap. Saya melakukan kemajuan secara perlahan tapi pasti. Saingi Newcastle United, Chelsea juga incar Assane Diao. Football London melaporkan bahwa Chelsea dan Newcastle United kini bersaing untuk merekrut Assane Diao, bintang muda Real Betis berusia 18 tahun. Penampilan mencolok pemain sayap ini telah menarik perhatian banyak tim. Kabarnya, Betis berusaha untuk melindungi Diao dengan meningkatkan klausul rilisnya menjadi 30 juta pound sterling sebelum bursa transfer Januari. Assane Diao memperlihatkan kemajuan pesat di antara rekan setimnya di Betis, menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Di musim perdananya di La Liga, penyerang asal Senegal ini telah mencetak 6 gol dalam 15 penampilan. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan Assane Diao di bawah arahan Mauricio Pochettino dapat memberikan keuntungan besar bagi lini serang Chelsea. Hal ini sejalan dengan taktik tim dan akan meningkatkan kemampuan ofensif mereka. Diao menonjol dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, kualitas yang cocok dengan rencana taktis Pochettino. Kemampuannya sesuai dengan gaya bermain The Blues, terutama dalam melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, suatu aspek yang vital dalam strategi Pochettino. Kecepatan navigasi Diao di lapangan dapat memperkuat kapasitas Chelsea dalam memanfaatkan peluang serangan balik, yang merupakan ciri khas pendekatan Pochettino. Tidak hanya itu, kemampuan Diao dalam menggiring bola menjadi daya tarik tambahan untuk Chelsea. Ketika pertahanan lawan kompak dan tangguh, keterampilannya dalam bergerak di ruang terbatas dan melewati lini pertahanan dapat memberikan keunggulan penting di sepertiga akhir lapangan. Keahlian taktis Pochettino seringkali terlihat dalam permainan build-up yang rumit dan merusak struktur pertahanan, sehingga kemampuan Diao akan menjadi tambahan yang cocok untuk strategi sang manajer. Pochettino takkan terburu-buru mainkan Christopher Nkunku. Sampai saat ini, Christopher Nkunku belum melakukan debut resmi bersama Chelsea karena mengalami cedera lutut saat bermain dalam pertandingan pramusim melawan Borussia Dortmund pada bulan Agustus 2023. Sejak mengalami masalah cedera tersebut, Nkunku terpaksa menunda debutnya dengan The Blues. Setelah melewati 3 bulan perjuangan, kondisi pemain asal Prancis ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memungkinkannya untuk kembali berlatih di pusat pelatihan Chelsea, Cobham. Dengan kemajuan tersebut, besar kemungkinan Nkunku akan melakukan debutnya dalam pertandingan melawan Newcastle United pada Sabtu mendatang. Menyadari perkembangan positif dalam kondisi Nkunku, Pochettino tetap hati-hati dalam membuat keputusan dan menegaskan bahwa ia tidak ingin bersikap tergesa-gesa, dan masih perlu memantau perkembangan pemainnya. Kami telah berdiskusi, dan Nkunku menyatakan kesiapannya untuk bermain setelah jeda internasional. Pada saat itu, saya masih ragu untuk mempercayainya sepenuhnya apakah dia benar-benar siap, ungkap Pochettino seperti dilansir oleh Daily Mail. Meskipun begitu, dia berada dalam kondisi yang sangat baik dan telah memberikan penampilan yang luar biasa. Kami sangat senang dengannya, tambahnya. Bukan hanya Nkunku, namun Romeo Lavia juga diyakini akan segera siap untuk membuat debut setelah pulih dari cederanya.
Chelsea dan Manchester United bersaing dapatkan Evan Ferguson. Pemain yang berusia 19 tahun itu telah berhasil mencetak 15 gol dan memberikan 4 assist dalam 43 pertandingan untuk Brighton di semua kompetisi. Di level Premier League, ia mencatatkan 11 gol dan 2 assist dalam 31 penampilan. Masa depan Evan Ferguson menjadi perbincangan selama musim panas, dengan laporan menyatakan bahwa upaya Manchester United merekrut penyerang asal Republik Irlandia tersebut tidak berhasil, dan klub beralih ke Rasmus Højlund. Pada awal musim 2023-24 di Premier League, remaja ini memulai dengan baik, mencetak 5 gol dalam 11 pertandingan. Awal bulan ini diumumkan bahwa Ferguson telah menandatangani kontrak jangka panjang baru di Amex Stadium. Kontrak Evan Ferguson dengan Brighton berlaku hingga Juni 2029, tetapi diperkirakan dia akan meninggalkan klub lebih awal karena minat yang meningkat terhadap bakatnya. Sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa Manchester United masih tertarik untuk merekrutnya, sementara Tottenham Hotspur juga terus mengamati perkembangannya. Brighton diyakini menginginkan biaya transfer yang mencetak rekor di Inggris untuk mempertimbangkan penjualan Ferguson, yang dianggap sebagai salah satu prospek muda paling menjanjikan di Premier League. Menurut Football Insider, Chelsea juga disebut sebagai pengagum berat Ferguson dan berencana untuk merekrutnya jika ia memutuskan untuk meninggalkan Amex Stadium. Paul Winstanley, Direktur Bakat dan Transfer Global Chelsea, bersama dengan Kepala Analis Kyle Macaulay, sebelumnya memiliki pengalaman bekerja untuk Brighton. Klub London Barat ini diharapkan dapat memanfaatkan hubungan mereka dengan The Seagulls untuk memiliki posisi yang kuat dalam merekrut Evan Ferguson. Thiago Silva kirim pesan emosional untuk dirinya sendiri. Presiden Fluminense, Mario Bittencourt, masih meyakini bahwa pemain Brasil ini memiliki kemungkinan kembali ke tanah kelahirannya dan bermain 1 tahun lagi setelah pensiun dari dunia sepak bola Eropa. Ia menyampaikan, "Hai Thiago, jika saya bisa memberikan satu saran hari ini, hindari agar paru-paru Anda tidak tersentuh atau menjalani operasi. Sebab, dengan melakukan operasi tersebut, secara otomatis Anda tidak akan dapat bermain sepak bola di level tertinggi lagi. Hanya satu pesan yang ingin saya sampaikan, percayalah kepada Tuhan, yakinlah bahwa segalanya akan berjalan baik. Saya yakin Anda akan melaluinya seperti yang selalu Anda lakukan. Saya mengalami 6 bulan sulit di Rusia, yang merupakan salah satu periode terberat dalam hidup saya. Saat itu, saya tidak yakin apakah saya akan kembali bermain sepak bola. Saya hanya bermimpi, tetapi tidak bisa memastikannya. Saya pindah ke Dinamo Moskow di Rusia, dan selama masa pramusim, saya merasakan sakit yang sangat parah dan menjalani beberapa tes. Hasilnya menunjukkan bahwa saya mengidap tuberkulosis, dan kondisi tersebut sangat serius sehingga mereka memutuskan untuk menempatkan saya di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.